Diperiksa waktu itu gula darah saya 400 sekian. Saya dapat obat yang kali nebus saya bisa 5 juta. Tapi kenapa kok masih tinggi? Perkenalin ya, saya Ibu Woro Rahayu Setiani. Umur saya 65 tahun, saya tinggal di Bekasi. Saya kerja sebagai PNS, tenaga kesehatan. Terus saya punya anak 2, saya single parent. Aku punya kampungan yayasan Kalia Komunitas, namanya User Generation. Saya menikmati hidup bersama anak-anak dan Tuhan. Saya nggak tahu kena diabetesnya kapan. Saya dibilang keturunan, saya keluarga kayaknya nggak ada. Tapi gaya hidup mungkin saya bilang iya. Karena saya kalau di kantor, itu 20.000 itu jatah minum. Pokoknya satu deret itu terus penuh minuman saya, kulkas saya itu. Itu harus habis 1 hari. Sangat lebih manis. Tahun 2010 itu waktu saya pergi ke healing sama anak-anak ke Banjarnegara. Saat itu baru ingat, setiap halte itu pengen pipis. Pas tahun 2017 saya tuh kalau di kantor tidur nggak etis gitu ya, tapi ya itulah ngantuk gitu, ngantuk, lemes, terus nggak bergairah. Terus nggak lama itu saya nggak doyan makan, bener-bener saya nggak doyan makan. Akhirnya sama anak saya karena nggak doyan makan dibelikanlah saya teh botol 1-2 peti apa. Nah dari situ nggak lama kemudian saya demam tinggi, saya kena tifoid. Diperiksa waktu itu gula darah saya 400 sekian, 417 apa ya kalau nggak salah ya. HbA1c saya 17 apa 16 itu kalau nggak salah, pertama kali saya. Nah dari tahun 2017 saya mulai rutin berobat, saya mulai kontrol, saya sedih banget. Tapi anak saya sih bilang ya udah mah nggak usah sedih, yang diabetes panjang umur juga banyak kok, yuk kita coba. Jadi obat yang namanya diabetes ya 2 macam, yang banyak adalah vitamin pendukung saja. Kan dari dokter itu memang saya dapat obat yang sangat-sangat bagus ya. Kali nebus saya bisa 5 juta. Tapi kenapa kok masih tinggi? Karena satu mikirin penyakit itu sendiri. Orang diabetes awal otomatis stres, nggak jauh beda dari kanker. Diabetes itu kan ibunya penyakit. Dari diabetes itulah bisa ginjal, dari diabetes lah bisa jantung. Gugur sendiri umurnya, melebihi Tuhan. Akhirnya saya bilang manajemen stres harus diatasi. Nah ya puji Tuhan saya bisa mulai menerima, oh aku diabetes. Kita mulai tenang. Dari situ saya mulai hati-hati. Mengingat anakku udah merit. Udahlah Tuhan kalau boleh aku panjang umur, sehat. Akhirnya ya saya searching makanan apa yang saya rasa aman untuk saya, tapi saya kenyang dan cukup. Akhirnya saya mulai makan beras merah ya. Sebelum kena organik saya kan makan juga gizinya bagus kan, tapi tidak dikhususkan untuk seorang diabetes. Nah dari situlah kita mulai cari bermacam-macam literatur, belajar banyak hal, dan kita mulai taatin. Di rumah aku ada treadmill. Kalau jalan pagi itu kalian itu untuk olahraga. Kalau nggak ya muter aja di komplek. Itulah Mbak, apa yang saya beli untuk menetralkan gula darah saya. Apa saya iseng-iseng buka lah itu yang di Facebook. Apa itu organik? Saya belum yakin karena saya udah banyak kejebak dengan iklan. Saya pasti lihat dulu testimoni segala. Apa sih yang tergantung dalam multigrain? Apa sih yang tergantung dalam metafiber? Nah, kita harus tahu apa sih yang kita makan, bagaimana cara kerjanya dalam tubuh kita. Saya mau coba metafiber dulu satu sebelum makan. Metafiber rasanya kan jeruk. Saya sukain jeruk ya. Metafiber malam sama siang. Nah, saya mulai berpikir karena di situ ada multigrainnya. Pagi-pagi sarapan saya memang multigrain tuh kenyang ya. Saya kadang-kadang beli Shopee, kadang-kadang anakku yang beli di official store-nya. Tahu saya makan organik. Pas aku ulang tahun dikasihlah kado, berapa aku makan. Kan organik minum rutin tuh sekitar 5-6 bulan lah ya. Lama-lama kok lumayan ya, badan gue agak ringanan gitu. Dan saya udah berapa lama ya mulai turun
udah ada kali ya 3 kali 4 kali cek HbA1c itu udah turun. Berapa lama itu saya 6. Sebelum makan saya 90, yang 2 jam puasa 90 sampai saat ini. Saya sudah makan 120. Nah di situ itu M-Ganik makan. Sampai dokter saya minta M-Ganik. Dokter penyakit dalam. Dia heran, kok udah bagus, kok langsung turun Boro, makan apa? Ini dok, aku minum ini turun. Apa Boro? Ini M-Ganik, ini Metafiber, coba ya. Oke, makasih ya. Dia coba. Sampai sekarang diminum. 4 bulan atau 3 bulan yang nggak minum obat. Sekarang stop sama sekali. Ya itulah, berakhir dengan M-Ganik mudah didapat, terjangkau, enak, manfaatnya. 2023 berkat M-Ganik ya, saya menemukan angin segar. Intinya bukan makanan yang menyiksa itu aja. Jadi makan dengan enjoy, didukung dengan pola makan yang benar. Didukung juga stresnya mohon dikurangi. Saya minum M-Ganik yang jelas, saya merasa M-Ganik seusia saya dengan bisa aktivitas seperti ini, itu is the best banget. Harapannya sih saya bisa benar-benar lepas obat selamanya. Jadi nggak ada istilah faktor naik wes itu sakit-sakitan, itu enggak. Tergantung kita gimana cara hidup. Hidup nggak berat. Yang berat adalah gaya hidup. Halo anak-anak ibu. Aku yang ada di Jogja, Dina, yang di Semarang, Irna, yang di Pati, Iren, Aji, Desi yang ada di salon, mengelola salon, dan semua anak-anak ibu yang bergabung dalam Yosua Generation. Percaya Tuhan bersama kita, kita berguna bagi bangsa, berguna bagi hidup kita, maju terus, semangat melayani manusia dan semangat melayani Tuhan. Buat teman-teman yang punya diabetes dalam dirinya, nggak usah takut, nggak usah gentar, tapi dengar pakar kesehatan yang jelas, yang bertanggung jawab. Semangat, jaga pola hidup, olahraga yang benar, makan terprogram dengan terpola dengan baik. Percaya, kalau memang waktunya pasti Tuhan kasih izin sembuh. Seperti saya juga sembuh. Syukur, puji Tuhan, alhamdulillah. Diabetes semua, tetap semangat. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa M-Ganik. Thank you M-Ganik. Kau sahabat setia. Thank you M-Ganik. Bersamamu aku bahagia.